organisasi-organisasi keagamaan itu semuanya otoritasnya itu dihancurkan, dihilangkan perannya sebagian besar oleh media sosial atau algoritma atau AI. Keputusan dari Ijtima Ulama Fatwa itu menegaskan bahwa wajib hukumnya umat Islam khususnya untuk membela Palestina. Tapi pembunuhan tetap masih ada di Gaza, dan kita berharap kita semua tetap konsisten berjuang untuk Palestina, karena Palestina belum merdeka yang sebenar-benarnya merdeka sampai saat ini. Menjelang Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ke-11 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 23 November 2025, Ketua Steering Komite Munas ke-11 MUI, Kiai Haji Masduki Bedlawi menyatakan bahwa dalam menyikapi kemajuan di dunia digital, eksekutif dan legislatif perlu mengeluarkan undang-undang baru untuk panduan dalam bermedsos. Jadi secara etik ya, MUI akan memberikan panduan lebih jauh setelah dulu MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana cara dan etika bermedsos. Nah, sekarang sudah ada AI atau ada media sosial yang sudah lebih canggih gitu ya. Dan tentu saja ketika kita berbicara tadi sudah panjang lebar di komisi khusus, nanti otomatis tindak lanjutnya itu ke hal yang lebih bersifat panduan dan teknis, itu akan dilakukan seperti itu. Tapi yang terpenting adalah peran pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif segera mengeluarkan undang-undang baru, merevisi terhadap undang-undang yang ada, karena sampai saat ini undang-undang yang ada itu tidak mengatur semua itu. Ini media sosial dan AI itu seperti hutan belantara. Dan apa yang dikeluarkan oleh Komdigi Kementerian itu saya kira juga belum menyeluruh mengatur banyak hal mengenai ini. Sementara itu, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis PhD mengatakan bahwa ulama tetap memberikan panduan ke masyarakat karena aspek moral dan keagamaan tidak bisa digantikan oleh mesin. Kita ingin tetap ulama itu yang memberikan panduan kepada masyarakat aspek moral dan keagamaan, tak tergantikan oleh mesin. Demikian juga ulama harus menjadi garda depan untuk menjaga kemandirian bangsa ini, untuk keadilan pasar, keadilan ekonomi. Kemudian ulama tetap bersama dengan pemerintah untuk membangun kemajuan Republik ini. Nah, tugas-tugas seperti ini kita menjadikan kemajuan teknologi itu sebagai sebuah media, alat. Jangan sampai dibalik kita menjadi pupus dan kita menjadi tak lagi untuk bisa memberikan arti, karena sudah digantikan oleh media informasi seperti artificial intelligence, akal imitasi, sehingga kita menjadikan hal ini sebagai mitra atau media saja untuk menyampaikan kepada masyarakat gitu. Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA menyoroti masalah perlucutan senjata Hamas di Palestina. Presiden sudah menyebutkan 20.000 pasukan untuk dikirim ke sana. Tetapi memang dengan menyebutkan political trick dari Israel maupun Amerika, itu pengiriman tentara stabilisasi itu syaratnya itu adalah pelucutan senjata Hamas itu dengan skema itu. Dan kita sudah tahu kawan-kawan dari perlawanan Hamas dan lain-lain sudah menolak, pasti nggak mau karena ini adalah keputusan langkah-langkah yang sebenarnya menjebak, ingin masuk lebih dalam dan menguasai dengan cara-cara baru Palestina. Nah, karena itu kami sangat berharap betul Presiden harus berhati-hati. Pengiriman tentara iya, tetapi jangan sampai masuk jebakan baru Amerika sehingga malah justru merugikan Palestina. Nah, ini penting sekali. Bagaimanapun juga Israel itu tidak pernah ridho
ayat Al-Qurannya kan ada angkal Yahud itu nggak akan pernah rela kalau itu kemudian Israel merasa dirugikan. Karena itu memang harus berhati-hati. Sementara itu, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Kiai Haji Abdullah Jaidi menyampaikan tentang fatwa-fatwa MUI yang akan diterapkan pemerintah terhadap umat agar tidak menyalahi aturan-aturan yang dibuat oleh MUI. Berkenaan dengan pandangan MUI, fatwa-fatwa MUI yang tentunya apa yang akan diterapkan oleh pemerintah terhadap umat, terhadap bangsa. Nah, tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh MUI berkenaan dengan fatwa-fatwa tersebut. Di antaranya misalnya masalah yang berkenaan dengan pajak yang berkeadilan, masalah keumatan yang dibutuhkan, misalnya masalah haji, masalah haji yang berkenaan dengan istitoah, kemampuan itu seperti apa, sehingga tidak nantinya permasalahan keumatan itu membebankan kepada pemerintah di dalam pelaksanaan haji tersebut. Dari Jakarta, tim liputan MUI TV melaporkan.